warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kali ini kami sedang berada di Tahura, Taman Hutan Raya Insinyur Juanda yang berada di Dago. Perkenalkan, saya Silva dari absen 34. Saya Zahra Aulia Safitri dari absen 4. Saya Kayla Atira dari absen 15. Saya Hamdan absen 21. Jadi di sini kami kelompok 9 akan meliput kawasan pariwisata Dago, yaitu Taman Hutan Raya, Dan juga kita akan mengunjungi beberapa tempat yang nantinya beberapa tempat wisata yang ada di Tahura ini. selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki kawasan Taman Hutan Raya Dago ini, kita harus membeli tiket sebesar Rp17.000. Jikalau kita membawa kendaraan bermotor atau mobil, kita dikenakan biaya parkir sebesar Rp3.000. Ini merupakan peta kawasan pariwisata Tahura. Inilah beberapa fasilitas yang tersedia di Taman Hutan Raya ini yang bisa kalian gunakan Anda berkunjung ke sini. Halo teman-teman, jadi di sini sekarang saya berada di Taman Hutan Raya Dago. Nah, Taman Hutan Raya ini merupakan kawasan konservatif sekunder dengan tanaman hutan jenis pinus. Taman Hutan Raya ini awal mulanya adalah kawasan Gunung Pulau Sari. Kawasan pariwisata alam Taman Hutan Raya ini tidak hanya gua Belanda, gua Jepang, tapi juga ada Curug Omas, Curug Maribaya, Patahan Lembang, Curug Lalai, tempat penangkaran rusa, juga ada Museum Insinyur Haji Juanda. Jadi kali ini kita akan menuju ke Gua Belanda. Dalam perjalanan menuju Gua Belanda, kami menemukan serotan yang terbuat dari plastik mungkin, dan ini cukup menarik bagi kami. Akhirnya kami mencoba. Tidak jauh dari itu, kami menemukan kafe atau restoran yang menyediakan makanan dan minuman sambil menikmati pemandangan pegunungan yang berada di Taman Hutan Raya ini. Dan inilah pemandangan yang disuguhi ketika Anda berada perjalanan untuk menuju kawasan-kawasan Taman Hutan Raya. Dan di sini juga tersedia beberapa kuda yang disewakan. Jika Anda mengunjungi kawasan Gua Belanda, terdapat musola yang dapat digunakan untuk beribadah dan beristirahat. Tidak jauh dari kawasan Gua Belanda, terdapat hewan yaitu monyet-monyet yang
hidup dan tinggal di Taman Hutan Raya ini. Tapi kita tidak boleh memberikan makanan apapun kepada mereka. Sebelum memasuki Gua Belanda, kita sempat ditawari untuk menyewa beberapa senter dengan tarif harga sebesar 5.000 per buah. Karena tempatnya yang cukup gelap, kita memutuskan untuk menyewa 2 buah senter. Jadi kali ini saya sudah berada di Gua Belanda. Pada awalnya, Gua Belanda ini dibangun pada tahun 1901. Gua ini digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Namun, pada tahun 1918, Belanda melakukan renovasi dengan menambah lorong dan koridor di dalam gua tersebut. Pembangunan yang dilakukan oleh Belanda ini mencakup 15 lorong dan 3 koridor. Pada setiap koridor ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Pada koridor 1 berfungsi untuk saluran air, koridor 2 berfungsi untuk lubang ventilasi, dan koridor 3 untuk ruang interogasi. Lalu pada tahun 1941, Belanda merubah fungsi gua yang pada awalnya berfungsi untuk saluran air dirubah menjadi pusat komunikasi. Tujuannya untuk mencegah perlawanan yang dilakukan para pejuang tanah air pada masa itu. Tetapi setelah kemerdekaan berada di pihak Indonesia, Gua Belanda ini dijadikan sebagai tempat wisata hingga saat ini. Dalam setiap perjalanan menuju kawasan wisata Taman Hutan Raya ini, Anda dapat menumpukan tanaman-tanaman liar dan tanaman-tanaman konservatif yang dibudidayakan oleh Taman Hutan Raya ini. Setiap jalan beberapa meter, Anda dapat menemukan warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman untuk Anda beristirahat. Tapi hati-hati ya, jika Anda sedang beristirahat, dipastikan Anda akan menemukan monyet yang berkeliaran di warung tersebut. Ini merupakan bendungan yang berada di Taman Hutan Raya Dago ini. Bendungan ini merupakan salah satu hulu Sungai Cikapundung dan juga merupakan das atau daerah aliran sungai. Dan tidak jauh dari sini ada penangkaran lebah yang terletak di rumah tersebut. Sekarang saya dan teman-teman saya akan menuju perjalanan ke Gua Jepang. Kali ini, saya Azhara Aulia Safitri dan bersama rekan-rekan saya sudah sampai di Gua Jepang. Gua Jepang memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan yang semuanya menyambung. Juga ada 4 kamar yang digunakan oleh para panglima perang Jepang untuk beristirahat dan mengatur strategi. Terdapat 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker-bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang dan dapur. Bunker-bunker ini dibangun dengan jarak berdekatan sekitar 30 meter. Konon, untuk membangun Gua Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa atau kita kenal dengan Romusa. Konon, banyak rakyat Indonesia yang terlibat dalam Romusa ini dan tewas dalam pembuatan gua ini. Nama saya Ong Taufik Alakim. Sebenarnya di sini saya sebagai mahasiswa magang yang sementara bertugas di Tahura. Oke, sebenarnya di Tahura sendiri itu ada beberapa objek wisata. Namun untuk mungkin setahu saya yang paling ramai dikunjungi, pertama itu ada Curug Lemas. Kemudian di sini juga ada Gua Jepang, Gua Belanda. Di situ pengunjung juga sering tuh trekking sampai Gua Jepang ke Belanda. Ada juga tebing keraton. Di situ juga setiap harinya atau setiap minggunya pasti ada pengunjung yang datang. Oke, jadi untuk sejarahnya Gua Belanda itu, dibangun masa kolonial ya, kolonial Belanda pada tahun
1912 itu sebagai markas militer dan persembunyian waktu zaman kolonial. Dan gua Jepangnya sendiri itu dibangun waktu saat kerja paksa atau robusta ya, waktu zaman penjajahan Jepang, di situ sebagai markas persembunyian waktu Perang Dunia Kedua. Waktu zaman-zaman pandemi nih, Tahura juga memang sempat tutup karena memang lockdown ya, pembatasan untuk berkumpul. Namun di saat setelah new normal kembali dibuka dan pengunjung itu ramai karena kan new normal pengen kembali ke alam untuk healing, untuk kesehatan. Jadi ya waktu Tahuranya sempat tutup total. Nah kemudian waktu setelah new normalnya itu buka dan sangat ramai, malah khususnya di tebing keraton itu sangat membludak gitu, karena mungkin new normal, orang udah jenuh pada di rumah, pengen keluar kembali ke alam. Oke. Jadi itu dia liputan berita Vlog kelompok 9 yang berlokasikan di Taman Hutan Raya Juanda. Sekian dari kelompok 9. See you soon. Dadah. Bye.